warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firgo Gustian. Saya Yulia Natasha. Saya Humaira Hidayat. Dan saya Maisa Ingga Fitri. Kami dari kelompok 4. Saya menjelaskan tentang kelainan sistem ekspresi. Saya menjelaskan tentang kulit. Dan saya menjelaskan paru-paru. Dan saya menjelaskan tentang hati. Materi pertama yaitu kulit. Fungsi kulit itu ada 5, yaitu sebagai ekspresi, perlindungan, mengatur suhu badan, metabolisme, komunikasi. Fungsi kulit sebagai ekskresi yaitu mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti Na. Fungsi kulit sebagai perlindungan yaitu melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi, sinar matahari, iritasi kimia, dan gangguan mekanik. Selanjutnya, fungsi kulit sebagai pengatur suhu badan oleh kelenjar keringat dan pembuluh darah. Metabolisme yaitu menyintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari dan penyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. Komunikasi yaitu penerimaan stimulus lingkungan oleh reseptor kulit, misalnya perubahan suhu, sentuhan, dan tekanan. Kulit merupakan media ekspresi wajah yang penting untuk komunikasi struktur kulit. Kulit memiliki 3 struktur, yaitu pertama epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga hipodermis. Pertama, epidermis. Lapisan epidermis terdiri atas A. Stratum corneum. Lapisan epidermis paling atas tersusun dari sel-sel mati dan selalu mengelupas. Yang B. Stratum lucidium, tersusun atas sel-sel yang tidak berinti dan berfungsi mengganti stratum corneum. Yang C. Stratum granulosum, tersusun atas sel-sel yang berinti dan mengandung pigmen. Yang D. Stratum germinativum, selalu membentuk sel-sel baru ke arah luar. Struktur yang kulit yang kedua yaitu dermis. Dermis terletak di bawah epidermis. Lapisan ini mengandung akar rambut, pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Kelenjar yang terdapat dalam lapisan ini adalah kelenjar keringat atau granula sudorifera, dan kelenjar minyak yaitu granula sebacea. Kelenjar keringat menghasilkan keringat di dalamnya terlarut sebagai berbagai macam garam. Selanjutnya, struktur kulit yang ketiga yaitu hipodermis. Terletak di bawah dermis, mengikuti kulit secara longgar dengan organ-organ yang terdapat di bawahnya. Lapisan ini banyak mengandung lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan, pelindung tubuh terhadap benturan, dan menahan panas tubuh. Selanjutnya, proses pembentukan keringat. Bila suhu tubuh meningkat atau suhu udara di lingkungan tinggi, pembuluh-pembuluh darah di kulit akan melebar. Hal ini mengakibatkan banyak darah yang mengalir ke daerah tersebut. Karena pangkal keringat berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadilah penyerapan air, garam, dan sedikit urea oleh kelenjar keringat. Kemudian, air bersama larutan keluar melalui pori-pori yang merupakan ujung dari kelenjar keringat. Keringat yang keluar membawa panas tubuh, sehingga sangat penting untuk menjaga agar suhu tubuh tetap normal. Faktor yang dapat memacu pengeluaran keringat: peningkatan aktivitas tubuh. Pertama, peningkatan suhu lingkungan. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, kondisi kesehatan. Yang keempat, goncangan emosi. Keringat yang keluar membawa panas tubuh, sehingga sangat penting untuk menjaga agar suhu tubuh tetap normal. Faktor yang dapat memacu pengeluaran keringat: peningkatan aktivitas tubuh. Pertama, peningkatan suhu lingkungan. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, kondisi kesehatan. Yang keempat, goncangan emosi. Yang selanjutnya, hati. Fungsi hati yang pertama yaitu tempat penyimpanan cairan empedu, yaitu cairan yang berwarna hijau dan terasa pahit, berjumlah sekitar 0,5 liter setiap hari. Cairan ini terjadi karena pemberontakan hemoglobin dan sel-sel darah merah yang sudah tua dan disimpan di dalam kantung empedu. Selanjutnya, trombopoietin yaitu hormon glikoprotein yang mengendalikan produksi keping darah oleh sumsum tulang belakang. Selanjutnya, albumin yaitu komponen plasma darah. Selanjutnya, angiotensinogen yaitu
hormon yang diaktifkan oleh enzim lanin ginjal dan berperan dalam peningkatan tekanan darah. Selanjutnya, enzim arginase yaitu mengubah arginin menjadi Selanjutnya, struktur hati. Hati terdiri atas dua labus utama yaitu labus kiri dan labus kanan. Dengan posisi sedikit saling mendidih, labus kanan memiliki labus yang salah satunya berukuran lebih kecil. Setiap labus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Lobulus berbentuk persegi 6 dengan panjang ukuran lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsul hepatika. Selanjutnya, hubungan hati dengan akresi. Selanjutnya, hubungan hati dengan ekresi sebagai alat ekresi karena membantu fungsi ginjal dengan cara memecahkan beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia urea serta asam urea yang akan diekskresikan ke dalam urin. Sekian, terima kasih. Paru-paru merupakan organ pernapasan yang berhubungan dengan seluruh sistem pernapasan dan peredaran darah dalam tubuh makhluk yang bernapas dengan udara. Paru-paru manusia memiliki jumlah sepasang. Meski demikian, paru-paru pada bagian kanan dan kiri mempunyai ciri yang berbeda. Struktur paru-paru yaitu yang pertama trakea. Trakea merupakan organ yang berbentuk seperti pipa dengan panjang kira-kira 9 cm sampai. Organ ini tersusun atas 16 sampai 20 cincin-cincin tulang rawan yang berbentuk C. Cincin-cincin tulang rawan pada trakea diikat bersama oleh jaringan fibrosa dan beberapa jaringan otot. Organ ini juga dilapisi oleh selaput lender yang dihasilkan oleh epitelium bersilia. Silia tersebut berfungsi sebagai untuk mengeluarkan debu atau butiran-butiran kecil. Struktur paru-paru yang kedua yaitu bronkus. Bronkus adalah cabang tenggorokan yang berbentuk seperti batang yang jumlahnya sepasang. Satu ke arah paru-paru kiri dan satunya lagi ke arah paru-paru kanan. Ukuran bronkus yang ke arah kiri lebih panjang dan sempit, posisinya pun lebih menatar daripada yang struktur paru-paru yang ketiga adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus, sehingga dindingnya lebih tipis dan saluran di dalamnya lebih kecil. Semakin kecil salurannya, semakin berkurang pula tulang rawannya. Pada akhirnya, hanya tinggal dinding fibrosa dengan lapisan sila yang ada di dalam bronkiolus. Struktur paru-paru yang keempat adalah alveolus. Alveolus adalah saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Organ ini memiliki dinding tipis, lembab, dan berdekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus berfungsi untuk memperluas darah permukaan dan berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dari udara bebas ke sel darah dan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Struktur paru yang kelima adalah labus dan pleura. Paru-paru dibagi menjadi belahan atau labus. Pada bagian paru-paru kanan memiliki 3 labus, sementara paru-paru bagian kiri memiliki 2 labus. Labus ini terletak pada bagian luar paru-paru. Selain memiliki labus di bagian luar, di dalam paru-paru juga dilapisi oleh selaput atau membran serosa rangkap 2 yang disebut pleura. Fungsi paru-paru. Fungsi paru-paru yang pertama yaitu sebagai organ pernapasan, yang kedua merupakan organ ekskresi, yang ketiga menyebarkan oksigen ke dalam tubuh, yang keempat mengendalikan pH darah. Selanjutnya, kelainan pada sistem ekskresi. Yang pertama adalah kelainan pada ginjal. Terdapat batu ginjal, massa padat seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih. Juga dapat terbentuk di dalam ginjal. Proses pembentukan batu disebut urolithiasis. Yang kedua yaitu diabetes mellitus atau kencing manis, merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya produksi hormon ilusin. Hormon ilusin berfungsi mengatur kadar glukosa dalam darah. Yang ketiga yaitu albuminuria. Terdapatnya albumin maupun protein lain dalam urin. Gangguan ini terjadi akibat kerusakan alat filtrasi pada ginjal. Yang kedua yaitu kelainan pada kulit.
pertama terdapat kerosis atau keadaan kulit yang tampak kering dan kasar. Yang kedua yaitu jerawat, kondisi abnormal pada kulit akibat dari produksi kelenjar minyak yang berlebihan. Yang ketiga yaitu biang keringat, yaitu gangguan yang ditandai dengan adanya bintil-bintil kecil berwarna merah yang menonjol pada bagian kulit. Yang ketiga yaitu kelainan pada paru-paru. Yang pertama terdapat tuberkulosis atau TBC, penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintik-bintik kecil. Yang kedua yaitu pneumonia, penyakit peradangan paru-paru pada bagian alveolus. Peradangan tersebut dapat disebabkan oleh infeksi seperti Diplodocus pneumoniae. Yang ketiga ada emfisema, yaitu penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus. Gejala yang dialami yaitu sulit bernapas, batuk kronis, nafsu makan berkurang. Yang keempat ada kanker paru-paru, penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel pada paru-paru yang tidak terkendali. Yang kelima ada pleuritis, yaitu penyakit peradangan pada pleura atau selaput paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Yang keempat yaitu kelainan pada hati. Yang pertama ada hepatitis atau radang hati, yaitu peradangan pada hati yang disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dan mengonsumsi obat-obat berdosis tinggi. Hepatitis ada 3 macam. Yang pertama, hepatitis A, adanya kerusakan pada jaringan organ hati yang terjadi secara mendadak. Yang kedua, hepatitis B yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Yang ketiga, hepatitis C, akibat adanya kerusakan pada jaringan hati yang disebabkan hepatitis C. Yang kedua ada penyakit kuning, yaitu ditandai dengan warna kuning pada mata, terjadi kulit dan mata menjadi kuning. Yang ketiga ada sirosis hati, yaitu kerusakan pada sel hati, kebiasaan mengonsumsi obat-obatan atau minuman beralkohol. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Salah dan gagal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi